Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa SMK HKT 2 yang selalu saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh alias daring pada mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Sebelumnya apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat, keadaan baik, dan selalu terhindar dari segala penyakit. Siswa-siswa yang saya hormati dan saya cintai, marilah sebelum kita melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siswa SMK HKT 2 yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan membahas yaitu pemeriksaan pada sistem pengapian konvensional, yang mana tujuannya adalah supaya kalian setelah mempelajari materi ini bisa tahu bagaimana cara memeriksa pada sistem pengapian konvensional. Langsung saja marilah kita bahas materi pada pagi hari ini. Sebelum kita belajar bagaimana cara memeriksa, kita harus tahu dulu apa itu fungsi dari sistem pengapian. Fungsi dari sistem pengapian adalah menghasilkan percikan bunga api guna membakar campuran bahan bakar di ruang bakar. Nah, agar supaya sistem pengapian bisa membakar campuran bahan bakar di ruang bakar secara sempurna sehingga mendapatkan hasil yang baik, optimal, dan bahan bakar yang hemat, maka percikan bunga api itu harus baik, harus bagus, sehingga pembakaran yang sempurna bisa didapatkan untuk mendapatkan tenaga yang optimal. Kemudian untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada sistem pengapian, perlu adanya pengujian, diantaranya adalah yaitu menguji kekuatan listrik dari kabel busi. Jadi pengujian di sini adalah pengujian percikan bunga api, mengecek percikan bunga api pada kabel tegangan tinggi yang dari distributor ke busi. Jadi yang dilepas kabel tegangan tinggi yang ke busi. Kemudian setelah dilepas, pegang dengan tang kabel tegangan tinggi, dekatkan ke bodi massa pada mesin, minimal sekitar 6 mm. Kalian bisa melihat contoh pada gambar. Jadi kabel yang ke busi dilepas, kemudian dekatkan ke massa bodi sekitar minimal 6 mm. Kemudian langkah selanjutnya adalah starter mesin. Apabila di ujung kabel tegangan tinggi yang menuju ke busi tadi, yang sudah didekatkan ke massa bodi, mengeluarkan percikan bunga api, maka sistem masih menghasilkan percikan bunga api yang baik. Namun apabila tidak mengeluarkan percikan bunga api pada saat di starter, maka kalian harus melaksanakan langkah selanjutnya atau langkah pengetesan selanjutnya. Apa langkahnya? Yaitu menguji kekuatan listrik dari output koil pengapian. Jadi tadi mengecek apabila busi tidak memercikan bunga api, kemudian kalian cek dulu kabel tegangan tinggi yang ke busi, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Lepas kabel tegangan tinggi yang ke busi, dicek satu-satu,
Kemudian dekatkan ke massa bodi minimal 6 mm, lalu di starter mesinnya. Apabila mengeluarkan percikan bunga api, berarti permasalahannya pada busi. Namun, apabila tidak mengeluarkan percikan bunga api, maka kalian perlu mengecek pengecekan selanjutnya. Jadi jangan langsung terburu-buru bahwa kabel tegangan tinggi yang menuju ke busi itu yang rusak, jangan dulu. Kita ikuti langkah selanjutnya, yaitu apa? Periksa terminal baterai dulu, mungkin sambungannya kotor atau kendor. Setelah itu lepas kabel tegangan tinggi yang menuju ke distributor dari koil. Ini bisa kalian lihat, kabel tegangan tinggi yang dari koil menuju ke distributor itu dilepas, kemudian dekatkan ke massa bodi, sama kayak tadi, minimal 6 mm. Kemudian starter mesinnya atau starter kendaraannya. Apabila di ujung kabel tegangan tinggi yang dari koil memercikan bunga api, berarti kabel tegangan tinggi yang dari koil atau percikan bunga api di ujung kabel tegangan tinggi itu tidak ada masalah. Jadi sekali lagi, kalau tadi di ujung kabel tegangan tinggi yang menuju ke busi itu ada percikan bunga api, berarti sistem pengapian tidak ada masalah. Namun apabila tidak mengeluarkan percikan bunga api pada ujung kabel yang menuju ke busi pada waktu di starter, berarti kalian ikuti langkah selanjutnya, yaitu melepas kabel tegangan tinggi yang dari koil ke distributor. Apabila memercikan bunga api, berarti sistem pengapian juga bagus, berarti permasalahannya pada busi. Namun apabila kabel tegangan tinggi yang menuju ke distributor dari koil tidak juga memercikan bunga api, berarti kalian juga harus mengecek langkah-langkah selanjutnya. Di antaranya memeriksa kumparan primer dan kumparan sekunder atau jaringan yang dari kunci kontak menuju ke koil. Kemudian langkah selanjutnya menguji kebocoran rotor pada distributor. Pegang kabel tegangan tinggi dengan tang kabel tegangan tinggi yang dari koil menuju ke distributor. Kemudian dekatkan kabel tegangan tinggi yang dari koil ke rotor, berarti tutup distributornya dilepas terlebih dahulu. Sekitar dekatan sekitar jaraknya 3 mm. Kemudian starter mesin. Apabila terjadi loncatan listrik atau terjadi percikan api antara kabel dan rotor, berarti rotor distributor bocor. Oke, langkah selanjutnya yaitu menguji kemungkinan platina terjadi hubungan singkat atau putus atau permukaan kontaknya platina terganjal kotoran. Bagaimana caranya? Putar poros engkol sampai platinanya membuka, alias cam knock-nya itu menonjok rubbing block pada platina. Kemudian pasang voltmeter pada terminal negatif koil dan massa. Putar kunci kontak pada posisi on. Amati voltmeter, bila voltmeter menunjukkan 12 volt berarti baik. Sekali lagi, amati voltmeter, bila voltmeter menunjukkan 12 volt berarti kondisinya baik. Namun bila voltmeter menunjukkan 0 volt berarti terjadi hubungan pendek pada kabel ke platina dari koil maupun pada platina, atau tidak ada arus listrik dari baterai karena kabel atau kunci kontak tidak berfungsi.
Sekali lagi, kalau mendapatkan hasil 0 volt, berarti terjadi hubungan pendek atau hubungan singkat pada kabel platina maupun pada platina yang menuju ke massa, atau bahkan tidak ada arus listrik dari baterai yang menuju ke platina ke massa, karena mungkin kabel yang ke kunci kontak tidak berfungsi. Kemudian matikan kunci kontak, putar poros engkol sehingga platinanya menutup. Jadi kebalikannya tadi putar poros engkol supaya noknya menekan platina supaya membuka. Kalau sekarang supaya platinanya menutup, alias nok tidak menekan rubbing block pada platina. Kemudian amati pengukurannya. Bila voltmeter menunjukkan 12 volt, berarti hubungan ke platina putus atau kontak platina terganjal kotoran. Bila 0 volt, berarti hasilnya baik. Selanjutnya adalah menguji arus listrik ke koil pengapian. Arus listrik ke koil pengapian. Periksa tegangan listrik pada terminal positif koil, terminal resistor, dan terminal kontak, seperti terlihat pada gambar. Hubungkan voltmeter yang satunya ke terminal pada resistor yang menuju ke kunci kontak, kemudian yang satunya ke massa. Tegangan listrik harus menunjukkan 12 volt. Bila tegangan 0 volt, berarti terdapat kabel putus sebelum ke koil atau ikatannya kendor. Jadi sekali lagi, ini adalah jaringan atau rangkaian sistem pengapian, yaitu dari baterai menuju ke kunci kontak, dari kunci kontak IG menuju ke resistor kalau yang menggunakan resistor, baru dari resistor menuju ke koil positif. Nah, kalian disuruh mengecek atau memeriksa arus listrik yang menuju ke koil dari baterai melalui jaringan ini. Caranya bagaimana? Kalian cek dulu yang setelah kunci kontak yang menuju ke resistor. Kalau yang menggunakan eksternal resistor, hubungkan voltmeter yang satunya ke terminal pada resistor yang menuju ke kunci kontak, yang satunya ke massa. Kemudian kunci kontak di-on-kan ke posisi IG, maksudnya, ke posisi IG. Harusnya voltmeter menunjukkan angka 12 volt sesuai arus yang terdapat pada baterai. Sekali lagi, menunjukkan besarnya tegangan sesuai dengan tegangan yang ada di baterai. Apabila menunjukkan tegangannya 0 volt, berarti terdapat jaringan yang putus atau mungkin hubungan kabel yang kendor antara dari baterai menuju ke kunci kontak terminal B atau dari IG menuju ke resistor. Mungkin ada jaringan yang kendor ataupun putus, bahkan mungkin malah kunci kontaknya yang di dalam itu rusak. Silakan periksa kunci kontaknya, hubungan antara terminal B dan IG pada saat kunci kontak diposisikan IG. Harusnya multitester jarumnya bergerak menggunakan kali 1 ohm. Kemudian kalian periksa yang dari resistor menuju ke positif koil. Bila tegangan menghasilkan 12 volt sebelum resistor dan 0 volt setelah resistor, berarti resistornya putus. Nah, seandainya tadi kalian di sini memeriksanya mendapatkan hasil 12 volt sebelum resistor, tapi setelah resistor kalian mendapatkan 0 volt, maka sudah dipastikan resistornya yang rusak. Sekali lagi, kalian pada waktu periksa awal sebelum resistor, setelah kunci kontak, kok mendapatkan hasil 12 volt. Kemudian kalian periksa setelah resistor di sini, malah mendapatkan 0 volt, maka sudah dipastikan resistornya yang
rusak. Oke, ya, selanjutnya adalah menguji rangkaian primer dari kemungkinan putus, kotor, dan kendor. Caranya bagaimana? Dengan menghubungkan voltmeter pada terminal seperti gambar di bawah atau di samping. Bila platina kotor, maka tegangan pada pemeriksaan D lebih dari 0,2 volt. Apabila platinanya baik, hasilnya harusnya 0 volt. Berarti tidak ada hambatan atau tahanan. Kemudian tegangan baterai yang baik adalah 12 volt. Bila kurang berarti baterai sudah jelek. Oke, saya jelaskan sekali lagi. Kalian periksa terlebih dahulu awalnya dari baterai, yaitu hubungkan multitester atau voltmeter, ya, positif voltmeter ke positif baterai, negatif voltmeter ke negatif baterai. Harusnya hasil yang didapatkan yaitu 12 volt. Apabila kurang dari 12 volt, ya mungkin 8 atau 7 atau 6, itu berarti tegangan pada baterai itu sudah tidak baik. Kemudian kalian hubungan antara positif baterai yang menuju ke negatif baterai. Seandainya tadi kalian memeriksa baterainya mendapatkan hasil 12 volt, anggap saja normal, kondisi baterai masih baik. Kemudian kalian coba cek dari terminal positif baterai menuju ke positif coil dengan catatan kunci kontak di-on-kan. Harusnya hasil yang didapatkan yaitu sama dengan tegangan yang berada di baterai, yaitu berapa? Tadi contohnya 12 volt. Jadi tegangan yang dari positif baterai menuju ke positif coil itu harus sama tegangannya yang berada di dalam baterai, yaitu 12 volt. Kemudian setelah dari positif baterai, berarti ini artinya memeriksa jalur yang dari positif baterai, kemudian ke kunci kontak, kemudian ke fuse, kemudian ke resistor, dari resistor menuju ke positif coil. Memeriksa tegangannya, harusnya sama dengan yang di dalam baterai. Kalaupun di sini mendapatkan hasil mungkin 8 volt, bahkan mungkin tidak ada sama sekali 0 volt, maka ada permasalahan pada jaringan sistem pengapian yang dari positif baterai menuju ke positif coil, yaitu yang melewati kunci kontak, fuse, dan resistor. Itu harus diperiksa kembali apakah putus ataupun kendor ataupun mungkin berkarat. Kemudian langkah selanjutnya kalian periksa yang dari positif baterai. Seandainya tadi di sini mendapatkan hasil yang baik 12 volt sama yang ada di dalam baterai, maka langkah selanjutnya adalah memeriksa positif baterai yang menuju negatif baterai. Harusnya juga mendapatkan hasil sama dengan yang ada di dalam baterai pada saat kunci kontak di-on-kan. Jangan lupa, itu harusnya juga 12 volt. Kalau tidak, mungkin berkurang, bahkan mungkin sama sekali tidak ada, berarti ada kerusakan pada coil. Bisa saja dari kumparan primernya, atau mungkin dari terminal positif dan negatif pada coil. Mungkin bisa saja lilitan primernya putus, atau terminalnya kendor atau rusak. Jadi intinya, pemeriksaan di sini positif menuju ke negatif itu harusnya sama dengan yang ada di dalam baterai. Kalaupun kurang harusnya sedikit, karena bagusnya hambatan yang dari positif baterai menuju ke coil itu tidak ada sama sekali. Kemudian setelah seandainya dari positif coil menuju ke negatif coil, voltmeternya dihubungkan dari negatif coil, hubungkan voltmeter dari negatif coil menuju ke platina, terminal pada platina yang ada di distributor. Terminal
Sekali lagi, hubungkan voltmeter yang dari negatif koil menuju ke platina pada distributor. Nah, ini juga seharusnya sama tegangannya yang berada di dalam baterai. Kalau tidak ada sama sekali, mungkin jaringan yang dari negatif baterai menuju ke platina pada distributor itu kendor ataupun terputus. Silakan diperiksa. Itu pemeriksaan beberapa pengujian yang ada di sistem pengapian konvensional. Silahkan kalian pelajari kembali dari awal cara-caranya. Kalau mungkin dirasa masih bingung, saya sudah sediakan materi berbentuk PDF, silahkan dipelajari. Untuk kegiatan pembelajaran pagi hari ini saya akhiri dulu, kita lanjutkan besok, yaitu pemeriksaan komponen sistem pengapian konvensional. Sekali lagi, jangan lupa kalian tugasnya diselesaikan, kemudian jangan lupa juga absen. Saya akhiri dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada permasalahan, silakan kalian hubungi saya lewat WA ataupun langsung menemui saya, boleh. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.